deviation, karena weather. Ya. Nah, kita masuk ke analisis. Ini mengerikan. Siapin, Anda lihat baik-baik di sini. Kalau ada yang nanya, saya pilot atau bukan, kenapa, apakah saya pilot? Saya flight instructor FAA, dan saya adalah Citation 5 Jet Captain. Semoga itu cukup menjelaskan. Oke? Dan saya punya rekor 4 muri. Rekor pilot saya ada 4 rekor muri. Oke? Perhatikan. Ada kejanggalan di sini. Pada ketinggian 5.400 kaki, jam 07.40.20. Kecepatan pesawat itu 115 knot. Di kecepatan ini, Boeing 737 udah stall ini. Harusnya, theoretically, ini udah stall. Jadi ini adalah moment of truth, pesawat ini stall di jam 07.40.20 by flight radar di ketinggian 5.400 kaki. Next. Saya puterin semua satu demi satu, perhatikan. Pesawat ini terjun nyungsep vertikal begini, 30.000 feet per minute. Padahal pesawat itu ketinggiannya 10.000 kaki. Berarti kira-kira kejadian ini nggak nyampe semenit. Selesai. Possible entering flat spin to the left. Jadi ada kemungkinan pesawat ini terbang, ya, terus kemudian dia miringnya ke kiri, muter. Datanya saya sudah siapin. Perhatikan. Vertical speed minus 30.720. Dan Anda perhatikan squawk-nya 3327. Kalau dibajak, ini squawk-nya akan 7500. Artinya, saat ini kita tahu bahwa sebelum kejadian crash itu nggak ada teroris. Karena biasanya kan kalau Anda lihat di film-film kan, dipukul-pukul pintunya, lalu pilotnya mungkin kasih 7500, lalu ditembak atau apa, dan seterusnya lah ya. Tapi yang jelas di sini, Anda perhatikan, squawk-nya masih 3377, jadi tidak ada yang terlihat bahwa di sini ada pembajakan. Oke? Ini satu demi satu. Ketinggiannya yang paling tinggi itu adalah 10.900 kaki. Ini yang paling tinggi. Pada saat itu, headingnya yang perlu Anda lihat itu adalah heading, altitude. Itu penting sama VSI. Ini masih climbing. Climbingnya cukup bagus. Cuma 500 feet per minute. Oke? Anda boleh perhatikan di situ. Ada yang bilang nunggu KNKT. Ya, nunggu KNKT lama. Dan ini early analysis. Semuanya bisa menganalisa. Tujuannya adalah supaya orang-orang tolol dan idiot itu tidak sembarangan kasih komen. Makanya lu juga dengerin. Vertical speed-nya itu 500 feet per menit. Artinya, pesawat itu naik dengan smooth. Di 0740 itu belum ada kejadian-kejadian yang aneh-aneh. Masih smooth. Headingnya 23, Anda catat di sini. Next-nya, tiba-tiba jam 7.40, berarti nggak nyampe 1 menit setelah data ini terjadi. Pesawat itu tiba-tiba drop minus 4.500 feet per menit. Sekarang saya kasih tahu tentang flight radar. Bedanya flight radar sama black box adalah kalau black box itu benar-benar real time sampai microsecond, itu data gerak pesawat apapun itu tercatat. Jadi black box itu ada dua, ada flight data recorder sama cockpit voice recorder. Ya, kalau cockpit voice recorder itu dia ngerekod 30 menit terakhir suara yang ada di cockpit. Kalau flight data recorder itu ngecatat semua pergerakan pesawatnya. Nah, data yang muncul daripada flight radar itu bagusnya karena dia pakai transponder mode S, ya. Mode S transponder ini bisa membuat Anda melihat pesawat itu di radar. Dia menggunakan sistem ADS-B. Oke? ADS-B nanti Anda cari sendiri. Nah, dari sini tuh kelihatan datanya. Bedanya sama si black box adalah sama flight data recorder. Kalau data recorder real time, bisa di-trace semua, bahkan microsecond apapun yang terjadi kelihatan. Kalau di flight radar ada jeda. Jadi kelemahannya di situ. Mungkin kalau lebih daripada 1 menit, ya, itu dia tidak akan kedetek di sini. Tapi ini momen yang penting untuk Anda ketahui. Dari yang awalnya naik secara smooth 740 di secondnya saya nggak tahu di detik keberapa, dari plus 512 feet per menit tiba-tiba minus 4.000 feet per menit. Dan yang perlu Anda perhatikan, tracknya mulai miring ke kiri, guys. Lihat, tracknya dari heading 2, ini kalau mata angin ya, dia awalnya mungkin hadapnya ke sini deh, gitu gambarnya. Dia mulai belok ke kiri nih pesawat. Ini kelihatan. Ya. Udah mulai kelihatan nih. Perhatikan. Tracknya jadi 6 derajat.
Berarti headingnya pesawat ini udah miring ke kiri. Oke? Next. 740 sekian detik lagi minus 27.392 feet per menit dan pesawatnya belok ke kiri lebih dahsyat lagi, lebih daripada 30 derajat. Headingnya sekarang 339. Anda gambar di kertas. Oke? Gambar di kertas heading 23 ya. Heading 23 ke sini. Kemudian heading berapa tuh? 02, terus heading 339. Jadi pesawat itu muter sambil turun, sambil muter. Ini yang saya duga terjadi spin. For some reason, pesawat ini terjadi spin atau tidak, ini yang harus kita ketahui kenapa sampai seperti ini, dan dia muternya ke kiri. Ini tugas nanti daripada KNKT dan NTSB, karena tidak ada data selain flight data recorder yang bisa menyamai. Karena data itu benar-benar 1 mikrosecond demi mikrosecond ke detect. Apakah ada engine failure di sebelah kiri? Bisa jadi engine failure. Bisa jadi kargonya meledak, misalnya ekornya hilang, lalu pesawatnya dive. Itu terjadi di Air Crash Investigation, bisa lihat. Nggak ada yang tahu. Sampai benar-benar kita menunggu KNKT, itu yang kalian tunggu. Tetapi dari preliminary data yang ini, Anda sudah bisa tahu bahwa pesawatnya sebenarnya miring ke kiri. Ya. Dan dari yang enak-enak naik 500, tiba-tiba turun 4.000 feet per menit, terus kemudian ngedive ke 27.000 dan ke berapa berikutnya? Ke 30.000. Ini kalau kita pelajarin ya, dari QZ 8501. Waktu pesawat ini minus 30.000 feet per menit itu masih di ketinggian 8.000. Oke. Ini harusnya penumpangnya udah gone semua. Siapapun yang di pesawat itu udah gone. Ini kita pelajari dari kejadian QZ 8501. Tapi yang gilanya nih, ketinggian 5.400, pesawat itu climb lagi, dan ini stall lagi di sini itu sampai speednya 115. Vertical speednya 22.000 plus, dan tracknya ke kanan. Balik lagi ke kanan. Tadi track 338 itu kan berarti makin ke kiri. Ya. Terus kemudian ini dia ke kanan, tracknya 11. Berarti pesawat ini dari muter ke kiri, terus dia belok kanan, tapi naik. Vertical speednya 22.000. Dan kalau Anda perhatikan, calibrated altitude-nya 5.400. Ini yang kita lihat. Anehnya, altitude-nya tetap jatuh, jadi either ada yang membuat pesawat itu naik, dia tarik, naik ya, misalnya. Atau ya dengan spin itu pesawatnya muter. Tapi kalau lihat dengan seperti ini, data terakhirnya ini, ya habis itu dia dive dan ke bawah, kemungkinan pada saat ini pesawatnya menghadap ke atas lalu hancur. Jadi ini bukan karena manusia, tapi ini karena posisi ke atasnya ke atas. Ya. Ini yang perlu kalian perhatikan. Yang paling mengerikan adalah setelah dia turun dive, oke, ini 22.900 feet. Ini tidak terjadi di 8501 kayaknya. Di 8501 saya tidak melihat kejadian setelah dia dive ke bawah lalu dia ada naik lagi ke atas. Ini kemungkinan pesawat mungkin udah kebelah jadi dua, who knows ya. Kita nggak tahu. Tiba-tiba dia udah up, speednya 115 dan gone. $1 million questions. Kenapa 737-500 ini stall spin ya? Asumsi ya seperti itu, lalu minus 30.000 feet per minute.